Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar anak-anak Bu Guru semuanya? Baik. Apakah sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah semuanya sudah sarapan. Siapa yang belum sarapan angkat tangan? Sudah semua. Baik, hari ini kita bertemu lagi dengan Guru Arini untuk belajar tentang gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Namun sebelum kita mulai belajar hari ini, Bu Guru mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Anak Agung Alit, Hadir. Caca Olivia, Hadir. Hasna Kamila, Hadir. I Gede Agus Devara, Hadir. I Gede Mahardika, Hadir. I Made Bagus Rama Citra, Hadir. I Putu Okta, Hadir. Ni Kade Ayu, Hadir. Ni Nyoman Putri, Hadir. Ni Putu Ayu Suartini, Hadir. Ni Putu Suastini, Hadir. Wahyu Christian, Hadir. Yohana Desvita. Hadir. Baik, terima kasih Guru ucapkan kepada anak-anak guru yang sudah hadir semuanya. Semoga belajarnya hari ini tetap semangat dan lancar. Nah, untuk mendapatkan keberkahan kita pada pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Silakan Kakak Rio tuntun temannya untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan. Siap, sudah tertib. Berhitung 1, 2, 3, 4. Kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bangun. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Baik, terima kasih Kakak Rio sudah memimpin teman-temannya. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh Kakak Nara. Silakan Kakak Nara maju di depan dan silakan teman-temannya untuk berdiri. Silakan kakak-kakak berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Halo. Halo. Baik, silakan Kakak Nara mulai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, mulai. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari rebut kembali. Terima kasih, silakan duduk kembali dengan rapi dan tertib. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, Bu Guru mau menanyakan dulu nih, bagaimana sih perasaan anak-anak Bu Guru hari ini? Senang atau sedih? Angkat tangan yang senang. Tangan kanan yang diangkat. Baik, silakan diturunin. Jadi ketika kita belajar, kita harus memiliki perasaan bahagia supaya kita dalam memahami pelajaran itu sangat mudah dan kita akan mencintai pelajaran itu ketika kita dalam keadaan bahagia. Nah, untuk memperbesar lagi rasa senang, rasa bahagianya, Bu Guru ada sedikit video motivasi supaya kalian terus termotivasi untuk belajar, terus senang dan terus bahagia supaya kalian selalu mencintai
apapun yang kalian pelajari. Angkat tangan siapa yang mau menonton video motivasi? Ya, silakan disaksikan video berikut ya. Baik, sebelum guru mulai videonya, video ini menceritakan bagaimana pentingnya bekerja sama pada sebuah tim. Jadi tidak ada istilahnya Superman, yang ada itu adalah super team. Jadi kerja kelompok yang baik adalah kerja yang secara bersama-sama. Karena dengan bersama-sama maka pekerjaan itu akan menjadi mudah. Jadi silakan disaksikan video berikut ini. Nah, itulah gunanya kalau kita bersama-sama. Ya, bersama tim kita menjadi kuat. Tinggal satu bulunya. Jadi bangun tim yang kuat, solid dan kompak, supaya apapun yang kita lakukan kita menjadi lebih semangat. Pekerjaan kita menjadi lebih semangat. Jadi siap semangat belajar? Siap. Nah, kalau gitu tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, luar biasa. Sekarang kita lanjutkan pada materi kita berikutnya. Nah, ini adalah gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Tapi sebelum kita masuk ke materi ini, Bu Guru minta anak-anak Bu Guru untuk berdiri sejenak. Berdiri sejenak. Kemudian tutup matanya. Silakan ditutup matanya. Kemudian tangannya di atas meja yang sejajar dengan bahu. Kemudian tarik napasnya pelan-pelan. Hembuskan pelan-pelan. Tarik lagi. Hembuskan pelan-pelan. Lupakan semua beban yang ada di rumah. Beban dengan orang tua. Tanamkan dalam hatinya bahwa kita akan belajar dengan sangat senang dan akan memahami pelajaran hari ini. Tarik lagi napasnya. Kemudian lepaskan. Boleh buka matanya dan silakan duduk. Siap belajar? Siap. Nah, pelajaran kita hari ini berkaitan dengan gaya dan bagaimana pengaruhnya terhadap sebuah benda. Sebelum Bu Guru masuk menjelaskan apa sih tujuan kita belajar hari ini, Bu Guru akan bertanya dulu, apakah kalian pernah melihat benda yang bergerak? Pernah. Angkat tangan yang pernah melihat benda yang bergerak. Tangan kanan yang diangkat kakak. Ya, silakan diturunin. Kira-kira siapa yang tahu nih kenapa benda itu bergerak? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan, saya kakak
Kak Devi? Karena ada dorongan dan tarikan. Karena ada dorongan dan tarikan. Baik, jawaban yang 100 untuk Kakak Devi. Silakan tepuk tangan. Nah, sebelum kita mulai belajar, guru akan menyampaikan dulu tujuan pelajaran kita hari ini. Tujuan pelajaran kita hari ini pertama, kalian mengetahui apa sih gaya. Jadi setelah Bu Guru setelah Bu Guru peragakan nanti kalian tahu, oh ternyata apa sih gaya, ya. Yang kedua, kalian tahu apa itu macam-macam gaya, ya. Yang ketiga, kalian paham apa sih pengaruhnya terhadap benda, apa sih pengaruh gaya ini jika ada gaya terhadap benda ini. Yang ketiga, kalian bisa memahami apa sih fungsi gaya, manfaat gaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apapun yang kita pelajari itu harus kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari. Itulah fungsi belajar. Belajar itu bukan hanya sekedar kita tahu, tapi belajar itu kita terapkan. Baik, jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kalian pahami dan harus kalian kuasai. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran di atas tadi, Bu Guru ada bahan-bahannya nih supaya kalian bisa memahami materi hari ini dan mencapai tujuan. Yang pertama, Bu Guru punya sepeda. Jadi dengan sepeda ini nanti kita akan belajar bagaimana sih prinsip gaya yang ada di sepeda. Yang kedua, Bu Guru punya bola, kemudian ketapel, kemudian magnet, ada juga mainan peledokan atau tembak-tembakan, kemudian ada botol mineral bekas. Nah, ini adalah bahan-bahan yang akan menunjang kalian supaya memahami tujuan pelajaran di atas. Selanjutnya, tadi ada tujuan pembelajaran. Kemudian kita akan menggunakan alat-alatnya supaya mencapai tujuan. Nah, ada alat ukurnya supaya guru tahu kalian paham atau tidak materi yang sudah guru ajarkan. Nah, yang kalian lakukan yaitu mengerjakan lembar kerja peserta didik secara berkelompok. Baru yang kedua, kalian melakukan evaluasi mandiri yang terdiri dari 10 nomor soal pilihan ganda. Baik, boleh tepuk tangan dulu untuk kita hari ini. Silakan tepuk semangat. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baik, terima kasih untuk anak-anak Bu Guru. Baik, kita mulai pelajaran kita hari ini dengan mengawali pertanyaan, apa itu gaya? Nah, di sini kalian bisa memperhatikan Bu Guru. Apakah kalian bisa melihat pintu ini? Bisa. Apa yang terjadi pada pintu ini, bergerak atau diam? Iya. Nah, coba Bu Guru akan memberikan sebuah tarikan pada pintu ini. Apa yang terjadi? Bergerak. Kemudian Bu Guru dorong. Apa yang terjadi? Iya. Bergerak. Apa yang terjadi? Iya. Bergerak dan Iya. Tadinya pintu ini dari diam, kemudian bergerak. Kemudian dari diam lagi, dari bergerak menjadi diam. Jadi itu adalah contoh gaya yang guru lakukan, yang Bu Guru berikan terhadap pintu. Nah, dengan percobaan sederhana ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu gaya? Siapa boleh angkat tangannya, Seth? Apa itu gaya? Agus, apa itu gaya? Gaya itu apa, Kak Agus? Nggak tahu. Betul. Iya, betul, tepuk tangan untuk Betul. Gaya merupakan tarikan atau dorongan terhadap benda, sehingga nanti menyebabkan benda-benda itu bisa berubah bentuk,
gerakannya. Jadi, apakah betul yang dijawab oleh Detu tadi? Oh iya betul. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda. Paham pengertian gaya sampai sini? Paham? Nah, kalau sudah paham pengertian gaya, sekarang kita masuk ke macam-macam gaya. Ternyata gaya itu bukan cuma satu. Ternyata gaya dalam kehidupan kita ini berbagai macam. Yang pertama ada gaya otot. Kemudian yang kedua ada namanya gaya gesek. Kemudian selanjutnya ada gaya tegas dan gaya magnet. Dan selanjutnya ada gaya gravitasi. Dan guru lupa di sana ada gaya listrik. Jadi terakhir ada gaya listrik. Nah, seperti apa sih penjabaran gaya-gaya ini? Coba kita lihat di sini. Apa yang dimaksud dengan gaya gesek? Gaya gesek itu ya apa, Bu? Gaya gesek merupakan gaya yang dihasilkan dari dua permukaan benda yang saling bergesekan. Iya, tepuk tangan untuk Agus. Jadi anak-anak, gaya gesek itu sebuah permukaan benda atau dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Apapun itu, tidak harus di lantai. Bisa kalian menggosok tangan kalian. Di sini dulu ada gaya gesek. Karena di sini ada terjadi gesekan antara kedua permukaan benda atau objek. Nah, contohnya di sini Bu Guru ada gambar anak kecil yang sedang mendorong roda atau sedang mendorong apa? Troli. Nah, di situ terjadi gesekan antara roda ini dengan tanah. Nah, sebenarnya siapa yang tahu ada berapa gaya yang ada di gambar ini? Rama, apa Rama? Ada dua gaya. Ada dua gaya. Gaya apa? Gaya gesek dan gaya otot. Iya, pintar sekali, gaya gesek dan gaya otot. Nanti kita cari tahu apa sih gaya otot yang dimaksud dengan Rama. Nah, yang dimaksud oleh Rama tadi. Sebelum kita melanjutkan gaya kedua, Guru minta tolong satu orang Rama untuk mencoba sepeda ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dua permukaan benda yang saling bersentuhan? Boleh diarahkan ke sini? Pelan-pelan ya. Nanti tasak meja nanti. Mundur lagi. Ya, boleh. Mundur, saya mundur. Nah, ke arah situ. Boleh disandarin di sini? Ya. Nah, tadi kalian melihat sepeda ini dibawa oleh Rama bergerak atau tidak? Nah, beberapa hal yang Guru sampaikan di sepeda ini. Yang pertama, dia bergerak. Dia bergerak. Kenapa dia bergerak? Karena ada dorongan kakinya Rama di apa namanya ini? Pedal sepeda. Jadi ada dorongan. Ya. Yang kedua, tadi dia berhenti. Dia bergerak. Kemudian dia berhenti. Kenapa dia bisa berhenti? Karena ada rem. Rem itu sebenarnya apa sih? Rem itu adalah remnya ditarik sama Rama kan? Nah, kemudian ada di bawahnya nih gaya gesek yang bertemu dengan lantai sehingga dia menyebabkan benda itu berhenti. Kemudian kalian bisa melihat roda sepeda ini. Apakah roda sepeda ini halus? Tidak, tapi dibuat gerigil supaya gaya geseknya itu besar. Semakin besar gerigilnya, semakin besar gaya geseknya. Semakin licin dia, semakin sedikit gaya geseknya, sehingga menyebabkan kita jatuh. Paham? Jadi kalau sedikit gaya geseknya, semakin licin permukaan benda tersebut. Pernah kalian menginjak oli? Nah, licin atau tidak? Licin. Nah, kalau licin berarti gaya geseknya sangat sedikit. Paham sampai sini? Selanjutnya ada gaya magnet. Jadi gaya magnet ini merupakan gaya yang dimiliki oleh benda yang memiliki daya tarik
gaya, yaitu gaya magnet. Kemudian pernah kalian menggunting? Nah, di ujung gunting itu ada kayak ketarik gitu kan? Nah, di situ terdapat ada gaya magnet. Jadi apapun benda yang memiliki daya tarik magnet disebut gaya magnet. Paham sampai sini? Kakak Caca paham? Nah, yang ketiga ada gaya otot. Nah, gaya otot ini gaya yang dipengaruhi oleh otot, baik otot manusia maupun otot hewan. Contoh, Bu Guru mau mendorong kursi ini, Caca. Nih, Guru dorong. Nah, ada berapa gaya yang ada di kursi ini? Siapa yang tahu angkat tangan? Apa Agus? Ya, betul. Ya, tepuk tangan dulu untuk Agus. Gaya otot itu digunakan untuk menarik atau mengangkat benda. Nah, pertanyaan Bu Guru ulang lagi. Gaya yang Bu Guru lakukan ini ada berapa gaya? Nara? Gaya apa, Sayang? Iya, gaya otot dan gaya gesek. Di mana gaya ototnya menggunakan otot Bu Guru, kemudian gaya geseknya permukaan kursi dengan permukaan lantai. Paham? Nah, contoh lagi gaya yang kita temukan gaya otot pada hewan. Kalian pernah naik Cidomo? Nah, di situ ada gaya ototnya kuda. Kenapa Cidomo itu bisa jalan? Siapa yang tahu? Kenapa? Karena ada tarikan. Jadi rumahnya Cidomo itu kenapa dia bisa jalan? Karena ditarik oleh kuda. Ngerti? Di sana ada gaya gesek juga, roda Cidomo dengan aspal. Jadi di sana ada gaya gesek. Paham ya? Paham? Yang selanjutnya ada gaya gravitasi. Ini gaya gampang sekali. Gaya gravitasi ini gaya yang menyebabkan benda itu jatuh ke bawah. Kenapa dia jatuh ke bawah? Karena ada daya tarik bumi. Kenapa kita bisa berdiri dengan tegak di atas bumi? Karena di sini ada gaya gravitasi. Berbeda kalau kita ternyata nih Detu, kalau kita berada di planet Mars. Berbeda. Di sana gaya gravitasinya sangat minus sekali. Bahkan sampai sekarang ada orang-orang yang hidup di planet Mars. Ada ilmuwan yang membuka jalan supaya orang-orang bisa ke planet Mars. Tapi di sana itu tidak ada gaya gravitasi. Semuanya terbang. Kalau kalian lagi sikat gigi, ya terbang. Kalau kalian ngerebus, ya terbang. Paham? Paham sampai sini? Nah, selanjutnya ada gaya listrik. Gaya listrik ini apapun yang berkaitan dengan listrik. Yang Guru gunakan ini adalah gaya listrik. Kenapa disebut gaya listrik? Karena ada aliran listriknya. Tapi gaya listrik itu dibagi menjadi dua. Ada listrik statis dan ada listrik dinamis. Siapa yang tahu apa listrik statis dan dinamis? Apa Agus? Apa listrik statis dan dinamis? Ada yang bisa bantu Agus? Angkat tangan. Tangan kanan. Ya, apa Dika? Yang besar suaranya kan? Listrik statis? Iya, pintar. Kalau dinamis? Iya, betul. Tepuk tangan untuk Dika. Jadi listrik statis itu listrik yang memiliki muatan listrik tapi dia tidak bisa mengalirkan. Seperti badan kita ini. Kalau kalian belajar biofisika, kalian akan mengetahui bahwa di dalam tubuh kita ini ada energi listrik tapi tidak bisa mengalirkan. Makanya di dalam tubuh kita ini listrik statis. Nah, kalau listrik dinamis
kita memiliki energi listrik dan bisa mengalirkan. Contohnya yang kita lakukan hari ini. Gaya yang terakhir yaitu gaya pegas. Nah, ini contohnya. Ini contohnya Bu Guru sudah bawa contohnya. Gaya pegas, gaya yang berkaitan dengan apapun yang berkaitan dengan yang elastis, ya. Bisa karet, bisa apapun yang elastis, pasti dia itu gaya pegas. Ya? Paham ya? Apapun yang berkaitan dengan sesuatu yang elastis disebut gaya. Apakah sampai sini ada pertanyaan di macam-macam gaya? Tidak ada? Jelas? Nah, terakhir tadi kita udah belajar apa itu gaya, kemudian macam-macam gaya, dan apa sih pengaruhnya terhadap benda gaya ini. Kalau ada gaya, apa pengaruhnya ya? Nah, kita saksikan video berikut supaya kalian tahu apa pengaruhnya terhadap benda. Hai teman-teman, hari ini Ipo, Lula, dan Bol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Bol, nanti sore kita main bola yuk. Perhatikan di depan ya. Mau banget, pasti seru kalau ajak Papa Tok dan Dayan juga. Oh seru ya? Aku kok nggak ngerti ya. Apa keseruannya? Cuma menggocek, mengoper, dan menendang bola. Gol! Sampai bola masuk ke gawang lawan, kita kan bisa dapetin skor. Dan tahu nggak sih, setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya Wah, ini baru seru. Tentang gaya dan gerak kan? yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan kayak nggak kelihatan. Gaya memang nggak kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan merasakan, seperti menendang. Jadi kayak itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda dia menjadi bergerak, Bol. Oh, contohnya seperti saat menendang bola, membuka pintu, atau seperti kuda menarik delman kan? Kalau tidak ditarik kuda, delmannya pasti akan diam. Iya, untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda nggak akan bergerak. Contohnya seperti lemari itu. Pasti nggak akan bergerak kalau aku yang mendorongnya sendirian. Akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa, pasti akan bergerak. Kalau lemarinya didorong sama 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak lebih cepat jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola, lalu aku menangkap bola itu? Kan bola itu akan berhenti, diam saat ditangkap. Iya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau waktu aku bermain bulu tangkis? Kok yang main arahku kan ditangkis, jadinya akan gerak ke arah lain kan? Begitu juga waktu aku menendang bola dengan keras, lalu ditepis oleh penjaga gawang, bola akan berubah arah. Betul, Bob. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya. Setelah mengenai bidang yang keras, benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada bidang datar dan bidang tegak. Ini kan seperti waktu kita melempar bola tenis ke tembok atau dinding. Maka bola akan bergerak berbalik arah setelah kena dinding. Pemain sepeda kan termasuk gaya juga toh. Tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. Beda gak sih
mengayuh sepeda di jalan yang datar dengan di jalan yang miring? Beda dong. Mengayuh sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan menurun, gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa kita kayu pun, sepeda akan terus bergerak di jalan menurun. Oh iya ya, aku perhatiin ini. Pada lintasan miring, benda bulat bisa bergerak sendiri loh. Gerakannya berupa gerak berputar sambil berpindah, atau bisa disebut juga gerak menggelinding. Kalau gak ada yang nahan, benda pasti bergerak ke bawah kan? Betul, jenis gerak ini terjadi di semua bentuk benda, Bo. Benda bulat, benda kotak, atau benda lembaran akan jatuh ke bawah jika tidak ada yang menahannya. Termasuk benda cair juga ya, yang akan selalu bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Gerakan semua benda cair seperti gerak air disebut mengalir. Contohnya, kan air dari atas genting mengalir ke tanah, dan saat kita mandi, air mengalir ke lubang pembuangan air yang biasanya lebih rendah. Balik pulang! Wah, gak berasa udah selesai jam pelajarannya ya. Yuk, kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari tadi sebelum pulang. Yang pertama, gaya itu dapat berupa tarikan atau dorongan. Lalu gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Gaya mengakibatkan benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, bergerak makin cepat, atau berubah arah. Lalu, tentang gerak benda nih, berputar, menggelinding, jatuh, memantul, dan mengalir merupakan jenis gerak benda. Asik! Aku jadi semakin paham nih tentang gaya dan gerak. Sampai ketemu nanti di lapangan bola ya, teman-teman. Tepuk tangan. Jadi itu video yang menjelaskan bagaimana sih pengaruh gaya terhadap benda. Dari video tadi siapa yang bisa menyebutkan Bu Guru nih apa pengaruh gaya terhadap benda? Ada 4 tadi. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Agus, apa pengaruhnya? Membuat Rio? Ya, mengubah arah. Yang kedua, mengubah bentuk. Benda bergerak menjadi diam. Benda bergerak menjadi diam. Kemudian Tarikan. tarikan atau dorongan. Baik, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Karena kalian sudah menyaksikan video tentang pengaruh gaya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke diskusi, apakah ada pertanyaan dari macam-macam gaya dan pengaruh gaya? Tidak ada? Tidak ada. Baik, tepuk semangat dulu untuk kita semua sebelum diskusi. Tepuk semangat. Nah, sebelum kita bagikan LKPD, Bu Guru bimbing sebentar. Jadi Bu Guru sudah membuat kalian bentuk dari bentuk kelompoknya. Yang kedua nanti kalian melengkapi LKPD yang sudah Bu Guru siapkan. Kemudian yang terakhir kalian maju untuk presentasi menjelaskan hasil diskusi kalian. Silakan ketua kelompok untuk maju mengambil LKPD-nya di depan. Sekarang Bu Guru bagikan lemnya ya. Ini kelompok tugas. Bu Guru kasih waktu 4 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya. Segera. Tadi kita sudah menonton video motivasi bagaimana bekerja tim dengan baik. Pinjam dulu lemnya saya. Nah, Kakak Nara ambil lemnya di sini ya. Kita bagi-bagi. Nih. Iya, sayang.
Jadi dipasangkan contoh jenis-jenis gaya. Ini akan jenis-jenis gayanya. Kemudian contoh kegiatannya apa? Sesuaikan nama dan kegiatannya. Ya, silakan Bu Guru kasih waktu 4 menit untuk segera menyelesaikan LKPD-nya. Yang mana-mana saja boleh, yang penting pasangannya sama. Lemnya sedikit-sedikit ya. Lemnya sedikit saja. Mana anunya? Kalau lemnya di sini berbagi lemnya nih. Ini kakak. Nih. Ya. Terus Caca lemnya di sini. Ambil lemnya di sebagian Caca kerjain. Sedikit aja lemnya, sedikit aja. Silakan kelompok yang pertama jadi yang duluan. Sedikit-sedikit ya, masih ada nih. Kemarin sudah dibagikan lemnya ini. Sedikit aja lemnya. Baik, silakan kelompok gravitasi hampir selesai. Dah? Segera lagi 2 menit. Udah jadi? Baik, salam kompak dulu kelompok berapa ini? Kelompok gravitasi. Pasti bisa. Yang semangat ulang, yang kompak. Kelompok gravitasi pasti bisa. Kelompok mana ini? Kelompok magnet. Cukup sedikit aja lemnya. Kelompoknya kakak Caca mana? Ini juga lemnya kan? Nih. Boleh di sini juga boleh. Tuh gaya akan sedikit aja, deh tuh. Sini kakak itu, sini. Sekali. Listrik. Nih, ini dulu. Ini deh tuh nih. Di mana letak listriknya? Ada listrik di mana? Ya, salam satu tim dulu yang udah, yang semangat dan yang kompak. Nih. Ya, nah. Ini gaya apa ini, Sir? Gaya pegas. Ya, tempel di sini Kak Agus. Ya. Silakan Caca. Dah. Baik, udah selesai? Baik, silakan salam kompak timnya dulu. Salam kompak tim. Kelompok kita pasti. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk semangat. Baik, setelah ini kita akan melakukan presentasi hasil
kerja kelompoknya? Karena kelompok gravitasi yang duluan jadi. Silakan kelompok gravitasi maju diwakili oleh 2 orang. Sini. Bisa. Boleh dipegang. Ini pegang pakai tangan kanan. Silakan mulai. Hai teman-teman. Kami perwakilan dari kelompok gravitasi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rio dan ini teman saya. Betul. Kelompok ini akan menjelaskan tentang pengaruh gaya terhadap Benda dan contoh kegiatannya sehari-hari kegiatan. ya. 1. Benda dapat berubah dari bergerak menjadi diam. Ada 2 anak sedang melempar. Ya, 3. Dia dapat berubah arah gerak benda. Contohnya 2 anak melempar bola. Ketiga, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya ada 1 anak sedang mendorong meja. 4. Gaya dapat merubah bentuk benda. Contohnya membuat pot. Membuat pot dari panah. Iya. Baik. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok gravitasi sudah menjelaskan semuanya dengan benar dan tepat. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok gravitasi. Silakan dudukkan. Baik, yang selesai kelompok kedua yaitu kelompok magnet. Silakan diwakili oleh anggota kelompoknya 2 orang. Yang semangat ya. Hai teman-teman. Kami dan saya perwakilan dari kelompok magnet. Akan menjelaskan jenis-jenis gaya dan manfaat gaya. Perkenalkan, nama saya Asti dan ini teman-teman saya, Rama. Jenis-jenis gaya yang pertama adalah gaya gravitasi. Manfaat dari gaya gravitasi untuk memanen buah kelapa. 2. Jenis-jenis gaya. Gaya gesek. Manfaat gaya membantu gaya bergerak tanpa tergelincir. Jenis-jenis gaya yang ketiga adalah gaya tegas. Manfaat dari gaya tegas untuk memanah huruf. Jenis-jenis gaya yang ketiga adalah gaya otot. Manfaat gayanya menggendong tas. Yang selanjutnya gaya magnet. Manfaat dari gaya magnet adalah arah angin pada kompas. Gaya yang terakhir adalah gaya listrik. Manfaat gayanya contohnya kipas angin. Sekian. Kesimpulan dari jenis-jenis gaya ini apa? Kesimpulannya gaya sangat bermanfaat Bagi kehidupan sehari-hari. ya. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok magnet. Terima kasih. Sebelum ucapan terima kasih kepada kelompok magnet, jawaban LKPD-nya sudah sangat tepat dan benar sekali. Silakan tepuk tangan lagi sekali untuk kelompok magnet. Nah, yang terakhir adalah kelompok nih, bagus sekali caranya menempel, rapi dan bersih. Silakan perwakilan dari kelompok pegas.
dari pohonnya. Ya, terus yang kedua. Gaya otot. Tarik tangan. Ya. Gesek. Contohnya. Mengayun sepeda. Ya. Nah, sekarang gaya listrik. Gaya listrik lampu. Gaya magnet. Gaya pegas. Apa gaya pegas contohnya? Memanah. Ya, gaya pegas contohnya Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, Bu Guru ucapkan terima kasih kepada anak-anak Bu Guru yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya dengan sangat luar biasa, benar semua, kemudian rapi dan sangat bersih. Nah, sebelum kita melakukan evaluasi, Bu Guru akan menyimpulkan dulu hasil diskusi kita hari ini. Karena tadi tujuan pembelajaran kita ada 4, Bu Guru akan menyimpulkan 4 materi hari ini, ya. Nah, Bu Guru sudah menyediakan pulpen di sini. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bu Guru? Bu Guru menyimpulkan dengan cara memberikan pertanyaan dan menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, tujuan kita pertama tadi adalah tentang gaya, ya, tentang gaya. Kalian harus tahu apa itu gaya. Kita masuk ke pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran pertama. Siapa yang tahu apa itu gaya? Katakan, yang cepat. Tadi yang cepat Nara. Gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan. Iya, gaya adalah tarikan atau dorongan. Baik, hadiah untuk Kakak Nara, tepuk tangan. Sekarang yang kedua, tujuan pembelajaran kedua, kalian juga harus tahu macam-macam gaya. Nah, setelah kita menyaksikan video, mengerjakan LPD, melihat demonstrasi guru, siapa yang bisa menjelaskan 6 macam-macam gaya? Putu yang besar jawabannya. Dia menjadi bergerak. Macam-macam gaya, macam-macam gaya. Dia gas. Gaya apa? Gas. Gaya pegas, Magnet. magnet, Gesek. gesek, Gaya otot. gaya otot, Gravitasi. gaya gravitasi. Bagi satu. Gaya listrik. Gaya listrik. Baik, tepuk tangan untuk Putu. Jadi, Bu Guru kasih hadiah untuk Kakak Putu karena sudah bisa menyebutkan 6 gaya. Lagi 2 pertanyaan, 2 tujuan pembelajaran. Siapa yang bisa menyebutkan Bu Guru 4 pengaruh gaya terhadap benda? Rio tadi yang cepat. Dari gerak menjadi diam. Benda dapat Berubah dari gerak menjadi diam. terus Gaya dapat berubah arah. terus Gaya dapat berubah bentuk. berubah bentuk. Kemudian yang terakhir, Gaya tadi dia menjadi gerak, sekarang Gaya dapat bergerak menjadi gerak. ya. Tepuk tangan untuk Rio. Sekarang hadiahnya untuk Kakak Rio. Nah, sisa 1, kan 4 tadi tujuan pembelajaran kita. 1 terakhir. Siapa yang bisa menyebutkan tangannya di bawah? Tangannya di bawah. Yang menyebutkan contoh manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Agus, apa? Kalau salah udah dapat hadiah ini, dapat tepuk tangan aja. Apa contohnya? Ada yang bisa bantu aku? Ya apa? Apa? Ya manfaatnya. Membantu memanen buah kelapa menggunakan gaya apa? Gaya gravitasi. Ya, satu lagi. Memanah burung menggunakan gaya pegang. Yeay, tepuk tangan untuk Agu. Rama. Betul atau salah jawabannya Rama? Silakan hadiahnya. Tepuk
evaluasi mandiri kita hari ini. Setelah itu kita akan melakukan refleksi, ya. Apa tanggapannya terhadap pelajaran hari ini, ya? Silakan Bu Guru minta tolong dikerjakan dengan rapi dan tertib. Bu Guru kasih waktu 7 menit. 7 menit untuk menyelesaikannya. Boleh ini ditutup dulu, Sa. Ditutup dulu, ya. LKPD-nya boleh ditutup dulu. Kakak-kakak yang LKPD-nya ditutup dulu. LKPD-nya ditutup dulu, Sa. Ya. Boleh nama panjang, boleh nama singkat, boleh. 7 menit ya. Boleh 10 menit, Bu Guru kasih waktu 10 menit karena itu ada 10 nomor. Satu soal 10 nomor. Tapi lebih cepat lebih baik ya, karena itu sangat gampang sekali. Karena setelah ini kita akan menonton video motivasi sebagai penutup.
berdiri dulu semuanya. Kelompok ini berdiri dulu. Tepuk semangat. Lagi sekali yang semangat. Tepuk semangat. Nah, guru ucapan boleh duduk. Guru ucapan terima kasih anak-anak Bu Guru sudah melakukan evaluasi. Nah, sebagai tindak lanjutnya minggu depan kita akan belajar bagaimana membuat produk mainan yang berkaitan dengan gaya. Apa sih mainan-mainan yang di dalamnya ada prinsip gaya? Paham sampai sini? Paham sampai sini? Nah, sebelum kita melakukan refleksi, sebagai penutup Bu Guru ada video motivasi. Sebagai penutup Bu Guru ada video motivasi supaya kalian tetap semangat untuk belajar ya. Tetap semangat untuk belajar dan tidak pernah putus asa. Dan video ini menceritakan bagaimana kita bukan hanya sekedar belajar saja. Ya anak-anak ya, dengar Bu Guru. Bukan hanya belajar saja, tetapi kita bagaimana kita memiliki adab dan karakter yang baik. Silakan disaksikan video berikut. Halo sahabat Bahagia Studio, berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama masa lalu yang buruk dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Tepuk tangan. Jadi anak-anak Bu Guru, selain dari kita belajar dengan sungguh-sungguh, Kak Agus, selain kita belajar dengan sungguh-sungguh, yang harus kita miliki dalam diri kita yaitu karakter yang baik. Karakter yang baik. Siapa yang mau jadi minyak wangi di sini? Siapa yang mau jadi minyak wangi? Atau air comberan? Angkat tangan yang mau jadi air comberan? Angkat tangan yang mau jadi minyak wangi? Iya, boleh diturunin tangannya. Jadi minyak wangi itu istilahnya yaitu kita memiliki karakter yang baik, karakter yang peduli, karakter yang memiliki kasih sayang yang luar biasa terhadap teman-teman kita. Kita tidak boleh berkata tidak jujur. Kita tidak boleh mengganggu orang lain. Kita tidak boleh membuli orang lain. Paham? Kita harus memiliki karakter yang baik supaya kita menjadi pribadi yang lebih menyenangkan. Paham sampai sini? Paham? Baik. Setelah kalian menonton video motivasi dan belajar hari ini, apakah menurut kalian pelajaran hari ini Bu Guru minta satu orang untuk maju, Rama? Maju. Apa menurutnya pelajaran hari ini dan bagaimana dengan video motivasi yang sudah kita nonton? Menurut saya, pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena saya dapat mengetahui lebih banyak tentang gaya. Dan bagaimana video motivasinya?
kita bisa menjadi lebih baik. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Kakak Rama. Selanjutnya siapa yang bisa memberikan tanggapan dari maju dari Agus? Apa tanggapannya terhadap pelajaran? Baik, sekarang kita masuk ke cek emosi kalian karena kita sudah melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Angkat tangan yang hatinya sekarang semakin bahagia setelah belajar. Tinggi-tinggi. Ya boleh turunin. Sebelum kita menutup dengan doa, silakan kita tepuk semangat dulu lagi sekali. Tepuk semangat. Alhamdulillah guru ucapkan terima kasih kepada anak-anak guru sudah mengikuti pelajaran dengan baik dan sangat tertib. Untuk mendapatkan keberkahan pelajaran kita hari ini, silakan kita menutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan Kak Rio memimpin teman-temannya. Berhitung 1, 2, 3. Kita berdoa mulai. Doa selesai. Namun, terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. Ya, silakan boleh istirahat dari kelompoknya Caca. Keluarnya salaman ya, sayang ya. Keluarnya. Ayo Kak Caca, langsung istirahat ya. Ya, nanti. Ayo, selanjutnya kelompoknya Mila. Happy ya.